wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusit tahirat, amma ba'd. Hadratal mukarramin, bolo warmo dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salatullah ma'asalami, semoga tetap tercurahkan kepada beliau, pahlawan revolusi dunia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah bersabda di dalam salah satu hadis, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan kelak di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah di antara mereka-mereka itu? Di mana kelak di hari kiamat, di dalam Al-Quran disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibati wa bani. Pada waktu itu manusia saling berlarian dari satu kepada yang lain. Seorang ayah berlari daripada anaknya, anak berlari daripada ayah, suami berlari daripada istri, istri berlari daripada sang suami. Kenapa? Karena suami takut ditanyakan tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah memimpin seorang wanita. Seorang wanita juga berlari daripada seorang suami, takut ditanyakan tanggung jawabnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah baktinya kepada seorang suami. Seorang anak berlari daripada seorang bapak, bapak berlari daripada seorang anak, yang pada intinya takut mereka diminta tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali 7 golongan. Di antaranya adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang memikirkan rakyat, bukan seorang pemimpin yang menindas daripada rakyatnya. Seorang pemimpin yang mencarikan solusi terbaik untuk rakyat, bukan seorang pemimpin yang korupsi terhadap uangnya rakyat. Dicontohkan seorang pemimpin teladan, seorang pemimpin yang hebat, Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika beliau itu mencatat pembukuan negara di dalam ruang kerjanya. Nah, pada waktu itu ada pintu berbunyi tok 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 demikian, kemudian assalamualaikum. Umar bin Abdul Aziz tanya, siapa di luar? Kemudian ada jawaban, saya pak, saya anak sampean. Kemudian Umar bin Abdul Aziz tanya, ini keperluan keluarga apa keperluan negara? Sang anak menjawab, ini keperluan keluarga. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz menyuruh, ayo masuk. Setelah masuk, seluruh lampu yang tadinya terang benderang dimatikan. Maka sang anak tanya kepada bapak terheran-heran, Pak, tadi sampean sendirian tetapi lampu begitu terang benderang. Sekarang ketika saya masuk ke dalam ruangan, kenapa lampu dipadamkan? Dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz, tadi saya itu mencatat keuangan negara dan pantas mendapatkan fasilitas daripada negara. Namun ketika kamu ini masuk keperluan keluarga, saya takut nanti dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kehebatan daripada Umar bin Abdul Aziz. Takut mengambil penerangan dari milik negara untuk kepentingan daripada keluarganya. Inilah adalah contoh daripada pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasha'a fi ibadatillah, yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah kelak di hari kiamat adalah seorang pemuda yang mulai kecil beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa di dalam hadis Rasulullah tidak menyebutkan orang tua? Iya, karena kalau seorang tua ini beribadah, ini sudah biasa, karena sudah bau kuburan. Tetapi ketika seorang pemuda ini mulai kecil sudah ibadah kepada Allah, ini adalah luar biasa. Seperti diantaranya adalah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu.
wa kana yamtani minar radha'ati fi nahari Ramadan inayatan minallahi ta'ala bi. Beliau ini masih kecil, masih bayi, disuruh nyusu sama ibunya tidak mau, suruh nyusu lagi tidak mau. Ketika sudah menjelang maghrib dia baru nyusu. Ini anak kecil, apalagi kita yang sudah dewasa. Semoga kita ini termasuk di antara pemuda yang mulai kecil ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mutmallikun bil masajid, yaitu seorang lelaki yang hatinya selalu memikirkan kemakmuran masjid, selalu memikirkan jamaah di dalam masjid. Kenapa disebut demikian? Karena di zaman sekarang ini sudah jarang seseorang yang ingat kepada masjid. Sudah jarang orang yang memikirkan kepentingan daripada jamaah di dalam masjid. Karena itulah Rasul mengatakan seseorang yang hatinya ini adalah selalu ingat terhadap masjid. Demikianlah Bulawarmo awalan wa akhiran, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.